Haleluya. Puji Tuhan, hari yang sangat luar biasa. Kita bersama-sama saat ini mau berbagi firman Tuhan. Dan sekalipun kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi hadirat Allah selalu menyertai kita. Dan kita menerima firman Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu yang selalu memberi kami kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kan kami jadikan pegangan hidup, dan firman-Mu itu menjadi solusi, jawaban, pelita yang menyala untuk terus menerangi langkah kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan bersukacita dan bersyukur, kami menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tetap dengan tema iman, bukan ngotot. Nah, di minggu kedua ini firman Tuhan yang kita baca adalah Matius 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, ini peristiwa terjadi ketika murid-murid itu sedang berada di dalam sebuah perahu, dan perahu yang mereka tumpangi diombang-ambingkan oleh angin sakal. Padahal pada waktu itu kira-kira jam 3 malam. Dalam kondisi panik, kondisi terombang-ambing, kondisi yang cukup mengerikan karena angin sakal itu besar sekali. Tiba-tiba nampak seseorang berjalan di atas air. Pada waktu itu jam 3 malam lagi. Situasi sedang sangat gelap dan dingin. Tentu saja penampakan ini menjadikan mereka takut. Sampai mereka berseru, "Itu hantu." Tapi apa jawab daripada Yesus? "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, dalam kehidupan kita tentu kita juga mengalami gelombang-gelombang masalah, problem, kesulitan, kesukaran, persoalan, tantangan, dan sebagainya. Mungkin pada waktu itu kita kemudian panik, kita kemudian takut, kita gentar. Bahkan mungkin iman kita sempat ikut terombang-ambing oleh gelombang masalah itu. Atau bahkan iman kita jadi iman yang berhenti. Kalau berhenti di dalam hadirat Tuhan, itu bagus. Akan mendatangkan kekuatan yang lebih lagi dalam iman kita. Tapi ini berhenti dalam arti putus asa. Dalam arti sudah tidak tahu lagi Mbak Sigap bagaimana. Mungkin pikirannya sudah begitu galau karena tertutup oleh gelombang masalah itu. Atau bahkan pikirannya jadi akhirnya tidak bisa mikir apa-apa. Tidak tahu lagi mesti gimana. Dan bisa jadi akhirnya meluncur ke daerah apa? Ke daerah seperti hidup di dalam kegelapan. Ini yang sering mendatangkan seseorang menjadi mata gelap. Dan akhirnya dilakukannya di luar nalar. Nah, pada waktu itu ketika murid-murid betul-betul merasa ketakutan, merasa ngeri, Tuhan Yesus justru menampakkan diri di tengah kegalauan dan situasi yang tidak memungkinkan itu. Bahkan dia berkata, "Tenanglah, jangan takut, ini aku." Nah saudara, Tuhan sebetulnya selalu menampakkan diri kepada kita dalam arti secara iman. Karena dia selalu menyertai kita. Bukankah Immanuel, Tuhan beserta kita? Nah, jadi
Karena pikiran kita tertutup oleh masalah, sehingga mata iman kita tidak menyadari bahwa Yesus ada. Yesus nampak. Bahkan Yesus tak pernah menjauh dari kita. Kita yang kadang-kadang sering menjauh dari Tuhan ketika ada kesibukan yang lain, ketika ada kesukaan yang lain, ketika ada kesenangan yang lain. Kita yang sering menjauh daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak pernah dia mau menjauh dari kita. Bahkan sudah menjadi satu dengan kita. Begitu besar kasihnya. Begitu besar perhatiannya. Begitu besar kesetiaannya. Dia bahkan selalu menyertai kita. Sehingga kita bisa mengandalkan dia. Kita bisa begitu teguh percaya kepada dia. Dengarlah, dia selalu berkata kepada kita, tenanglah, jangan takut, ini aku. Tenanglah nak, aku ada. Tenanglah nak, aku mengasihimu. Tenanglah nak, aku setia kepadamu. Tenanglah nak, aku sudah memberikan jalan keluar kepadamu. Jangan kamu ngotot seperti itu sampai engkau ketika berdoa dengan perasaan yang tegang. Berdoa dengan pikiran sembari berkecamuk. Aduh, ini terjadi enggak ya? Ini terkabul tidak ya? Berdoa dengan ketakutan. Berdoa dengan keraguan-raguan. Berdoa dengan iman yang kurang mantap. Berdoa dengan kegelisahan. Tuhan ingin engkau tetap tenang. Aku ada. Tenang, aku mendengar doamu. Tenang, aku menjawab doamu. Tenang, aku akan menggenapi janjiku. Tenang, kasih setiaku menyertai kamu. Tenang, aku pasti menentukan engkau sebagai umat yang menang. Nah, begitu yang dikatakannya. Jadi, tenanglah. Jangan bingung, apalagi sampai frustrasi ketika kita berdoa tentang sesuatu. Jangan teriak-teriak, melolong-lolong. Teriak-teriak karena kita kemudian marah dengan keadaan, marah dengan Tuhan, marah dengan diri sendiri. Atau kita nggak tahu kita mesti marah kepada siapa. Ini kita melolong-lolong. Nah, kemudian kita ngotot dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Aku gak mau Tuhan, ayo cepat selesaikan. Itu namanya ngotot. Ingat, kalau kita segala sesuatu mengerjakannya dengan ngotot, itu pasti tidak melahirkan hasil yang baik. Kalau berdoa dengan ngotot, situasinya jadi berbeda. Bukan doa dengan damai sejahtera, tenang, sukacita, dan berdoa dalam aliran Roh Kudus. Tapi akhirnya berdoa dari kondisi emosional dalam jiwa kita. Berdoa dalam sifat kedagingan kita. Nah, kalau sudah berdoa seperti ini, hati-hati loh. Kita bisa salah ngomong. Kita bisa keceplosan mengatakan sesuatu yang harusnya tidak kita katakan. Seperti murid-murid dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi panik menghadapi gelombang. Apa yang keluar dari mulut mereka ketika melihat ada seseorang berjalan di atas air? Apa yang mereka teriakkan? Itu hantu. Tuhan jadi hantu. Salah ngomong bukan? Coba kalau mereka tenang karena tahu guru kita pasti mengerti kondisi kita. Guru kita tidak jauh dari kita. Jadi ketika ada gelombang, ada badai, kita tetap tenang saja. Dan ketika melihat seseorang betul-betul mendekati mereka dengan berjalan di atas air, mereka juga akan berkata-kata dengan benar.
Tuhan. Nah, seringkali kita jadi salah bicara, salah berkata-kata dalam doa, dalam pengakuan iman. Karena apa? Kita biarkan kepanikan, kegalauan, frustrasi, kemudian kekacauan terjadi dalam hidup kita. Dan itu semuanya bisa menjadi seperti itu karena apa? Karena kita ngotot. Orang ngotot itu tidak mengalir dalam aliran roh. Dan doa yang berkuasa, iman yang berkuasa, itu perlu mengikuti aliran Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu ke depan masih dengan tema yang sama. Iman bukan ngotot. Haleluya. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.